Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Mita Elida Putri dengan nomor induk mahasiswa 712-405-911-887 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara bidang studi kimia. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Dharma Maitreya Bengkalis dengan mapel IPAS pada materi perubahan materi, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya diberi kelancaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Siap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Senang, syukurlah kalau senang semuanya. Oke, sebelum juga kita mulai pembelajaran hari ini, coba cek di atas meja apakah ada buku lain selain IPAS dan apakah ada sampah di sekitarnya. Yang ada sampah, ya tolong dibuang Victor. Yang lain rapikan ya mejanya. Nah, ayo sekarang kita berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa petugas hari ini? Oke, berarti semuanya sudah tahu ya. Sabang sampai Merauke 34. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau Indonesia. Baik, terima kasih Helen dan yang lainnya silakan duduk kembali. Nah, semoga setelah Ibu absen dulu ya hari ini. Ayeng? Hadir, Bu. Calvindo Salim? Hadir, Bu. Oke. Febri? Sakit, Bu. Santi sakit juga, oke. Valen? Hadir, Bu. Victor? Hadir, Bu. Oke, kita doakan semoga Santi dan Monica lekas sembuh dan bisa kembali lagi seperti semula ya. Oke, nah tepuk fokus dulu, ice breaking. Oke, tepuk fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Sebelum masuk ke materi sebelumnya, Ibu ingin nanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Jolin ada? Tentang materi yang menempati ruang atau memiliki massa. Saja wujud materinya tadi? Ada padat, cair, sama gas. Oke, padat, cair, sama gas. Oke, bisa masak? Suka. Bisa nggak kalau Ibu suruh masak nih? Bisa. Oke. Kira-kira masak apa yang paling sering? Telur, Bu. Masak telur. Air. Apa? Goreng. Nasi goreng. Ada nasi. Nasi, mie instan. Brownies. Brownies. Ada lagi? Oke. Apa aja bahan-bahan utamanya, Valen? Ada tepung, Tepung, mentega, sama telur. tepung, mentega, sama telur. Oke. Misal nih, Valen udah aduk nih, diaduk ada tepung, telur, mentega, dan bahan-bahan lainnya. Udah Valen masak. Tiba-tiba Valen butuh telur untuk bikin telur ceplok. Kira-kira bisa nggak ngambil telurnya tadi dari brownies yang udah Valen bikin? Tidak. Kenapa ya tidak? Kalian pernah bikin es batu? Misal nih, di rumah kalian tuh udah nggak ada air, kalian kehausan, kira-kira mau dapat dari mana airnya? Dari es batu tadi ya, kita cairkan. Berarti kita bisa kembalikan air yang sudah jadi es, jadi air lagi.
Tapi kalau telur tadi sudah jadi brownies, mau kita ambil lagi telurnya? Tidak bisa. Nah, berarti ada perubahan materi di sana. Ada yang bisa dibalik dan ada yang tidak bisa dibalik. Nah, kira-kira apa saja ya yang lain yang bisa dibalik dan tidak bisa dibalik? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tadi perubahan materi. Di perubahan materi, Ibu harapkan setelah belajar ini, anak-anak Ibu bisa, yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, menganalisis perbedaan perubahan fisika dan kimia. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis perubahan zat berdasarkan hasil eksperimen. Yang keempat, menyajikan data hasil pengamatan secara logis dan ilmiah. Ada yang terpikir nggak? Bu, kami kan akuntansi, Bu. Kenapa sih belajar IPAS? Kenapa sih belajar tentang kimia? Ada nggak? Ada. Kalian mungkin ilmunya itu tidak dibawa nanti di kelas 11. Perubahan materi itu apa, materi itu apa. Tapi ketika Ibu tadi mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasikan, menyajikan, itu skill yang akan kalian dapatkan. Nah, nanti kalian bisa menganalisa, kalian bisa berpikir secara logis. Nah, itu digunakan nanti nak ketika kalian membuat laporan keuangan. Ketelitiannya, step by stepnya harus jelas. Nah, disitulah kita latih dari sekarang skillnya. Seperti biasa, ada pretest. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman anak Ibu tentang materi yang akan kita pelajari. Silakan scan barcode-nya. Udah semua scan? Ada yang belum? Nama lengkap dan pilihan kelasnya, ya. Bu bagikan dulu LKPD. Ya. Nah, nanti perhatikan apa yang akan Ibu lakukan. Coba perhatikan Ibu dulu. Oke, yang pertama, lihat apa yang Ibu lakukan. Sama. Yang kedua, kira-kira apa bedanya keduanya tadi? Kertas itu bentuk kertasnya masih sama, hanya bentuknya yang berbeda. Oke. Tapi kan dia masih tetap kertas. Ya. Sedangkan saat Ibu membakar kertas, itu dia sudah membentuk zat yang berbeda dan dia tidak bisa kembali ke bentuk yang semula lagi. Bentuknya sudah berbeda. Oke, bentuknya apa tadi? Abu. Oke, ketika Ibu koyak kertas, keduanya masih kertas. Tapi ketika Ibu bakar kertas, yang satu masih kertas, yang terbakar tadi jadi abu. Selanjutnya coba kita saksikan video ini. Melihat walau tekanan keju dan integrasi warna di media sosial lembut warna hitam pekat dengan lelehan keju yang menggoda. Banyak orang yang penasaran, kenapa kue ini bisa viral? Rasanya unik, teksturnya lembut, toppingnya keju merah mulut. Tapi pernahkah kamu berpikir bagaimana proses bolu ini bisa tercipta? Apa saja bahan dasarnya? Salah satu bahan utama bolu ini adalah ketan hitam. Tapi bentuk aslinya bukan langsung berupa tepung. Ketan hitam digiling hingga halus menjadi tepung, dari bentuk padat menjadi bubuk lembut. Bahan lainnya adalah keju yang berasal dari susu. Keju bisa diparut, dipotong, bahkan meleleh saat kena panas, menyatu dengan bolu yang masih hangat. Sebelum menjadi keju, susu diolah terlebih dahulu melalui proses yang cukup panjang. Dari cair menjadi padat, rasa dan teksturnya pun berubah. Tepung ketan hitam dicampur bahan-bahan lain menjadi adonan bolu. Adonan itu dimasukkan ke dalam oven, panas mulai bekerja, mengubah bentuk, warna, dan aroma bolu. Bolu matang, keju dituangkan dan jadilah bolu ketan hitam keju lumer yang menggoda.
Dari bahan-bahan sederhana, terbentuk sajian viral yang tak hanya lezat, tapi juga menyimpan banyak proses menarik di dalamnya. Yuk kita pelajari bersama proses-proses yang terjadi selama pembuatan bolu ini. Dan apa namanya yang sedang viral saat ini? Bolu ketan, terus ada kejunya di dalamnya. Berarti bahan-bahan yang utama tadi ada ketan hitam sama keju. Ketan hitamnya apakah ketan hitam langsung dibikin bolu? Diapakan dulu tadi? Digiling supaya halus menjadilah tepung ketan hitam. Terus ada bahan satu lagi? Keju. Keju terbuat dari susu. Diolah lagi baru menjadi keju. Nah, berarti ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sekarang, ayo diskusikan per kelompoknya masing-masing. Apa rumusan masalah yang akan kita pelajari hari ini? Pertanyaan apa yang akan kita bahas, yang akan kita jawab dari eksperimen hari ini? Siapa yang mau menyebutkan pertanyaan rumusan masalah hari ini apa? Oke, Valen, silakan. Bagaimana cara membedakan yang bisa dibalik sama yang enggak? Oh, bagaimana membedakan? Oke, yang pertama itu. Ada lagi? Oke, Sally, silakan. Apa tandanya kalau zat baru itu terbentuk? Oke, apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Oke. Oke. Nah, kalau dari pertanyaan anak Ibu tadi, Ibu simpulkan yaitu pertanyaannya bagaimana perbedaan perubahan fisika dan kimia, dan yang kedua apa ciri-cirinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, ada jawaban. Oke, silakan diskusikan lagi 1 menit kira-kira apa ya hipotesis yang akan kalian bikin. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan. Kira-kira jawabannya apa? Tidak masalah hipotesis itu benar ataupun salah, karena kita masih menduga-duga. Coba diskusikan dulu. Kira-kira siapa yang mau menuliskan jawabannya? Yang pertama, hipotesis kelompoknya. Oke, kalau menurut kelompok Aura, kalau terjadi reaksi kimia, berarti itu perubahan kimia. Nah, oke, kalau menurut kelompok Jolin, perubahan fisika itu bentuknya saja yang berubah. Oke, tidak apa-apa, kita keep dulu jawabannya. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi Sally sama Harry. Sally dulu, silakan. Oke, terima kasih. Harry? Oke, terima kasih Harry. Silakan duduk. Oke, nah sudah ada rumusan masalah yang akan kita cari hari ini dan jawaban. Nanti kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk menjawab apakah hipotesis kalian ini sudah benar atau belum. Bawa peralatannya? Bawa. Oke. Untuk yang di meja buku-bukunya tolong tepikan. Bagi ketua kelompok tolong bagi. Siapa yang bertugas mencatat, siapa yang bertugas mempraktekkan, dan siapa bertugas untuk memperhatikan.
Oke, kalau sudah perwakilan kelompok silakan ambil alat dan bahannya. Apakah ada yang tidak lengkap peralatannya? Tidak. Oke, nah sebelum mulai, Ibu ada mau memberi info sedikit. Nah, Ibu mau menunjukkan peralatan laboratorium yang sebenarnya. Nah, dikarenakan kita kekurangan alat dan bahan, makanya Ibu rancang eksperimen yang sederhana, tetapi tetap kalian bisa lihat perubahannya. Nah, yang pertama ada alatnya, ini namanya pipet tetes. Jadi seperti obat bayi, ada yang pernah lihat nggak obat bayi kita sedot, terus kita teteskan ke zat yang akan kita reaksikan. Nah, pipet tetes ada dua, satu yang kaca dan satu yang plastik. Terus yang ketiga, ada namanya batang pengaduk. Nah, bentuknya seperti ini, terbuat dari kaca. Tetapi karena tidak cukup, di sekolah kita cuma ada satu, makanya Ibu suruh bawa sendok. Yang keempat, ada namanya spatula. Oke, silahkan mulai percobaannya. Tadi membakar kertas, warna kertasnya berubah nggak? Iya. Nah, itu salah satu ciri-ciri perubahan kimia, yaitu perubahan warna. Ya, warnanya warna putih jadi hitam. Nah, Gula larut itu fisika kan? Bukan kimia kan? nah, coba kita lihat. Awalnya ada gula sama air. Ketika gula dilarutkan, airnya kira-kira rasanya apa? Manis. Manis. Berarti masih ada sifat gulanya di sana? Masih. Berarti ketika dia masih ada sifatnya, berarti perubahan Fisika. fisika. Oke. Nah, gulanya masih sama nggak ini warnanya? Enggak. Rasanya kira-kira sama nggak itu? Enggak. Baunya sama? Tidak. Nah, kalau yang tidak berarti kebalikannya dari melarutkan gula tadi. Oh, berarti kimia ya? Iya, perubahan kimia. Ada terdengar sesuatu? Ada asapnya, ada gasnya. Berarti ciri-cirinya apa nih? Terbentuknya ciri-ciri perubahan kimia. Nah, ya, ciri-cirinya ada apa tadi? Ada gas. Oke. Jadi coba. Ada. Oh, ini ya. Ibu tahu kamu penuh pertanyaan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh kita rasakan. Kita lihat ciri-ciri khasnya saja. Kayak apa tuh kira-kira? Kayak Ya, endapan. Nah, ini kayak susu basi, ya enggak? iya, Bu. Kalau sudah, boleh dirapikan dan letakkan kembali ke tepi. Jadi enggak mengganggu buku-bukunya. Diskusikan ya, hasil percobaannya diskusikan nanti untuk dipresentasikan. Oke, Bu. Ibu berikan kesempatan yang sama semuanya kepada semua siswa untuk mempresentasikan. Tetapi supaya lebih adil, kita undi secara acak kelompok siapa yang akan presentasi. Oke, coba kita hitung sama-sama ya. Dimulai dari 3. 3. Oke, kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oke, Jolin, silakan berdiri.
memaparkan hasil diskusi kami tentang perubahan fisika dan kimia. Dari 6 percobaan yang kami lakukan, kami menggolongkan perubahan termasuk perubahan fisika, yaitu mengoyak kertas dan melarutkan gula. Sedangkan percobaan 4 lainnya yaitu membakar kertas, memanaskan gula, mencampur soda kue dengan cuka, mencampur susu dengan cuka itu termasuk ke perubahan kimia. Perubahan fisika ditandai dengan tidak terbentuknya zat baru. Hanya bentuknya saja atau wujudnya saja yang berubah. Contohnya seperti saat kita mengoyak kertas, bentuknya berubah tetapi zatnya masih sama. Sedangkan kalau perubahan kimia itu ditandai dengan adanya zat baru. Contohnya seperti saat kita memanaskan gula, muncul bau gosong dan warnanya berubah. Perubahan kimia ditandai dengan terjadinya zat baru. Sudah selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Jolim. Oke. Nah, apakah ada kelompok yang ingin nambahkan? Oke, Aura, silakan berdiri. Jadi kami setuju dengan kelompok 1, dari hasil kelompok 1. Namun kami hanya ingin menambahkan bahwa ciri perubahan fisika itu biasanya bisa dibalik. Contohnya, gula yang dilarutkan itu bisa dikristalkan kembali, sedangkan perubahan kimia itu sulit untuk dibalik. Misalnya kertas yang dibakar tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Nah, tetapi juga bisa disertai terbentuknya gas atau endapan, seperti pada campuran soda kue dengan cuka atau susu dengan cuka. Ini itu saja, Ibu. Saja, oke. Terima kasih. Beli aplaus untuk Aura. Oke. Apakah ada lagi? Kelompok 3 ingin menambahkan? Oke, silakan berdiri. Jadi kelompok kami telah menyimpulkan bahwa eksperimen ini bisa membantu kita untuk membedakan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ya. Yang dimana ciri perubahan fisika itu ialah tidak menghasilkan zat baru dan sebagian besar bisa dibalik. Perubahan fisika itu dia nggak berubah bentuk, dia cuma berubah bentuk, terus wujud dan juga ukurannya saja. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Beri aplaus juga untuk Heri. Oke, semua kelompok ada yang sudah presentasi, menambahkan dan menyimpulkan. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah membedakan dengan jelas perubahan fisika dan kimia beserta contohnya. Terus kelompok 2 juga tadi menambahkan tentang bisa dibalik dan tidak bisa dibalik, terus ada tanda-tandanya, itu sangat bagus. Dan kelompok 3 sudah menyimpulkan, juga menambahkan tanda-tandanya tadi ya, sudah dengan runut. Oke, beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Ibu ingin sedikit mengklarifikasi dan menambahkan supaya lebih paham materinya ya. Nah, judul besar materi kita yaitu zat dan perubahannya. Nah, perubahan materi dikelompokkan menjadi 3 tadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ada perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Nah, tapi fokus kita hanya perubahan fisika dan perubahan kimia dulu. Nah, perubahan fisika ya, perubahan zat yang tanpa mengubah masih tergolong perubahan fisika. Masih bisa kita manfaatkan lagi kertasnya. Yang suka ke kafe, minum kopi, proses ekstraksi. Itu juga berhubungan dengan kimia. Nah, jadi sebenarnya hal-hal sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari itu ketika kita mengetahui itu tergolong perubahan kimia, kita bisa berhati-hati. Karena dia tidak bisa kembali lagi loh, nanti ternyata kelebihan banyak, seperti itu. Besi awalnya, kalau yang baru gimana sih bentuk besi? Kokoh ya, kinclong, oke. Nah, setelah terjadi perkaratan, gimana besinya? Bolong-bolong, jelek, rapuh. Ketika kita tahu perkaratan itu termasuk perubahan kimia, yaitu perubahan yang tidak bisa dibalik, berarti kita harus ada usaha untuk mencegah supaya besi itu terjadi perkaratan, atau bahasa kimianya yaitu korosi. Ketika anak-anak Ibu semua sudah paham perubahannya itu tidak bisa kembali, berarti ada usaha nantinya dicegah. Gimana supaya tidak lapuk, gimana supaya tidak basi, gimana supaya tidak busuk, gimana supaya tidak karat. Nah, itu dia pentingnya memahami materi ini. Oke.
Setelah tadi ada demonstrasi, ada video, ada eksperimen, sudah Ibu suruh diskusi. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Sally? Kesimpulannya itu perubahan fisika itu dia tidak membentuk zat baru Ya. seperti kertas yang digoyak sama gula yang dilarutkan di air. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, Helen. Perubahan kimia menghasilkan zat baru. Contohnya, waktu kita membakar kertas itu akan mengeluarkan asap dan kertas akan menjadi abu. Itu udah beda zatnya. Oke, udah beda ya zatnya ya. Dari awalnya kertas jadi abu. Ada lagi yang ingin? Oke, Ayeng. Apa Ayeng? Muncul gas baru, perubahan warna, dan susah dibalik kayak tadi. Ya, muncul gas, bau, perubahan warna. Itu ciri-ciri perubahan kimia. Oke. Setelah Ibu lihat-lihat, untuk kelompok terbaik hari ini yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu kembalikan lagi fokusnya dengan tepuk fokus. Kita ice breaking dulu. Oke, tepuk fokus 1. Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu semuanya. Keluarkan HP-nya, kita post test. Tutup bukunya, simpan semuanya. Kerjakan masing-masing ya. Oke, silakan scan barcode-nya. Nanti ya. Oh iya, nanti. Nggak apa-apa. Tapi jangan dibuka LKPD-nya. Bagus, kita lihat nanti ya. Mantap. Oh, salah pencet. Berarti lain kali harus hati-hati ya. Ya, sudah, Ayeng? Oke. Udah semuanya? Oke, Ibu lihat sebentar ya hasilnya. Oke, sudah Ibu lihat. Nah, rata-rata banyak yang 100, tapi masih ada beberapa yang masih 90, 80. Nanti dipahami lagi, dipelajari lagi ya. Sekarang untuk pembelajaran hari ini, ayo kita refleksikan. Ayo scan barcode-nya. Tapi nanti kita mulainya sama-sama. Bagaimana materi pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan, asik, serono. Siapa nih orang Melayu? Oke, sudah semuanya ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Apalagi tadi yang masih belum kurang-kurang paham, apa nih kira-kira yang akan dilakukan?